Karena kalau bukan apa-apa ya, kalau kita berkeluarga terus selalu bersama itu nanti terakhirnya kayak kucing sama ayam juga ya, aku udah tahu itu ya. Jadi kalau kita hidup jauh ya kita lebih bebas, apalagi di Swiss ya. Aku di Swiss ini merasa sangat nyaman sekali, senang, bebas ya, mau ngapain aja aku tuh terserah, mau keluar malam, mau masak, mau nungging, mau jerit, terserah, tidak ada orang yang mengatur hidup aku. Jadi aku itu merdeka. Wow, cuaca di Swiss hari ini bagus sekali, ada matahari. 20 derajat Celcius. Dan aku bisa menjemur baju di luar ya kalau udah panas seperti ini. Karena dari pekan kemarin dan pekan sebelumnya hujan mulu. Dan hari ini, besok, lusa itu panas banget ya. Kanikul kata orang sini. Kanikul itu sama dengan kemarau. Entah kemana kemaraunya, diketek mungkin kemaraunya. Kalau diketek baru panas ya. Ini 20 derajat Celcius. Tapi kalau pergi ke tempat yang teduh seperti ini segar banget ya. Apalagi pergi di sana ya, teduh banyak pohon, itu dingin banget. Tapi kalau pergi ke ke sana itu panasnya seperti kebakar ya. Apalagi di sini. Jadi bagusnya duduk di tempat antara yang panas dan yang dingin ya. Aku mau duduk di sana. Duduk di sana ngobrol-ngobrol tentang pengalaman hidup teman-temanku. Oke, teman-teman semuanya. Aku mau duduk di sana aja. Di sana udah ada kopi menunggu, ada bantal, ada tripodku. Nah, kita duduk di bawah rimbun, pepohonan. Di sini ini agak fresh ya, tapi aku pakai baju dingin ya, biar tidak masuk angin pemirsa. Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga sehat walafiat dan selalu dalam lindungan yang Maha Kuasa. Amin. Di video kali ini aku ingin bercerita tentang lika-liku kehidupan yang aku jalani gitu ya. Cerita tentang kenapa aku pergi merantau jauh di umur yang masih sangat muda ya, masih remaja gitu ya, di umur 19 tahun, belum sampai 20 gitu. Itu pas tamat SMA. Setamat SMA itu aku SMA-nya di daerah Bengkulu Utara, karena orang tuaku merantau di sana waktu aku masih SMP kelas 1 ya. Jadi setamat SMA aku langsung pergi ke Padang ikut tes Universitas Unan. Tapi malangnya nilaiku nggak mencukupi, jadi nggak jebol. Terus kata mama aku, kalau memang betul mau kuliah, katanya ya udah lanjutkan aja masuk universitas swasta. Kalau swasta kan butuh biaya yang cukup banyak ya. Apalagi bapak kan cuma seorang pedagang dan petani, dan aku pun masih punya adik-adik banyak ya, masih 4 orang, masih kecil-kecil yang mau sekolah juga ya. Dan mama aku bilang gini, udahlah katanya nggak apa-apa, kuliah aja dan jual rumah kita yang ada di Tapan gitu ya. Tapan itu tempat aku lahir dulu gitu ya. Di situ kita beli rumah, jadi rumah itu ditinggalkan, nggak ada yang nunggu. Jadi mama aku mau jual gitu untuk biaya aku kuliah. Terus pikir-pikir ya udahlah, aku nggak usah kuliah gitu ya, mengingat adik-adik ya.
Akhirnya selama beberapa bulan aku bantu bapak aku jualan, karena bapak aku punya tokoh ya. Itu tokohnya isi alat-alat pertanian ya, pupuk-pupuk gitu. Karena bapak aku pun nggak punya waktu untuk jaga tokohnya itu ya, karena dia harus ngurus kebun sawit, kulit manis juga, terus ada kebun karet, dan kebun cabai gitu ya. Jadi nggak ada waktu sama sekali untuk ngurus tokohnya itu. Dan mama aku pun dia di rumah nunggu warung ya, karena kita pun punya warung dan adik-adikku masih kecil, jadi terpaksalah aku menolong bapak aku untuk nunggu tokoh gitu ya. Tapi waktu itu ya aku nggak betah ya, karena sebentar-sebentar aku itu cabut dari rumah ya, minggat ya, karena nggak betah sama sekali tinggal di desa itu. Karena kita tinggal di desa kecil yang punya penduduk masih sedikit ya. Aku rasa waktu itu ada kira-kira 300 orang ya. Itu desanya terpencil ya, tidak jauh dari, ya cukup jauh dari kota Bengkulu, dan juga cukup jauh dari kota Padang. Jadi waktu itu aku sering minggat gitu ya, kadang aku minggat ke Bengkulu ke tempat teman aku, kadang aku minggat ke tempat nenek aku, kadang aku minggat ke Padang. Karena aku bilang sama mama aku pingin merantau gitu, aku pingin ke Jakarta, aku pingin ke Batam, terus aku bilang aku pingin ke Bali gitu. Tapi mama aku nggak pernah mengizinkan untuk aku pergi ya. Jangankan mengizinkan untuk pergi merantau, pergi malam minggu aja ke rumah teman gitu ya, teman cewek ya, itu harus jam 9 harus udah di rumah. Kalau nggak di rumah, oh, dibantai mama aku ya kan, karena mama aku itu memang orangnya strict gitu ya. Jadi ya itu sering minggat ya, minggat. Kadang mama aku tanya gini, ngapain ke Batam katanya, nanti kamu diculik orang, nanti dibunuh orang, diculik untuk dijadikan budak seksual dan segala macam ya. Aku bilang lagi sama aku ya oke lah gitu, aku mau pergi ke Jakarta ya. Enggak, katanya nggak boleh juga sama mama aku ya. Kalau teringat masa-masa remaja tamat SMA dulu ya, lucu ya. Aku dulu punya teman ya, cewek, umur kita sama. Teman aku itu dia orang Cina, Kerinci, campur Jawa juga. Dan dia itu merantau di tempat dekat desa aku tinggal itu juga ya. Jadi tiap hari setiap aku nunggu tokoh bapak aku itu, dia sering datang ya. Jadi kita sering ngobrol, cerita-cerita gitu. Itu obrolan kita itu ya, kita mau pergi merantau, mau merubah hidup dan segala macam. Terus diam-diam gitu ya, diam-diam tanpa sepengetahuan orang tuaku gitu ya, kakak, punya keluarga gitu ya. Diam-diam kita punya project gitu, punya planning. Waktu itu planning kita ingin pergi ke Jakarta. Ke Jakarta mau kerja di restoran. Ada traktor lewat bising. Rencana mau ke Jakarta kerja di restoran keluarganya itu ya. Dia punya, teman aku ini di Jakarta, dia punya keluarga dan keluarganya itu punya restoran gitu. Jadi rencana kita itu udah bulat ya, mau berangkat. Dan aku langsung ngomong sama mama aku ya, terus sama bapak aku,
Kalau bapak aku sih ya oke gitu ya, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa lah gitu. Tapi kalau mama aku, ngapain katanya ke sana, katanya kalau masih kecil, jauh dan segala macam ya. Jadi nggak diizinkan mama aku. Ya nggak apa-apa, besoknya aku minggat lagi. Aku rasa mama aku ini udah kewalahan gitu ya, nengok aku tuh minggat mulu gitu. Aku pingin merantau tapi nggak diizinkan merantau, teman-teman. Aku nggak diizinkan merantau sama mama aku. Itu karena dia takut kalau kita itu berbuat yang macam-macam yang tidak diinginkan ya. Terus yang kedua, mama aku tidak mau terjadi hal-hal yang tidak baik ya, diculik atau diperkosa, dibunuh dan segala macam ya, kayaknya seperti itu deh. Tapi aku ngomong sama mama aku, "Ma, aku mau merantau gini-gini, mama jangan takut lah gitu, walaupun umur aku 19 tahun, mama jangan khawatir gitu. Mungkin mama khawatir kalau aku berbuat jahat, tapi kan kalau kita mau berbuat jahat kan di belakang mama pun bisa kita lakukan gitu ya, nggak mesti pergi jauh-jauh." Dan lama-lama mama aku, bapak aku pun ngerti ya, dan mereka pun kewalahan ya karena aku minggat mulu. Jadi satu kali itu malam mama aku sama bapak aku manggil ya, mungkin orang itu sudah ngomong ya, diskusi. Jadi dia bilang gini sama aku, "Kamu mau merantau?" "Iya," aku bilang kayak gitu. "Oke," katanya, "mau kemana?" katanya. "Ya aku mau ke Bukit Tinggi lah, kerja di restoran gitu, atau di konveksi." Terus mama aku bilang sama bapak aku, "Oke," katanya, dia izinkan gitu ya. Jadi mama aku telepon keluarganya yang di Bukit Tinggi biar aku bisa numpang ya. Nanti di sana biar bisa aku kerja di restoran atau di konveksi ya, di Bukit Tinggi. Asal mama aku, karena mama aku kan orang Bukit Tinggi ya. Jadi setamat SMA itu aku itu harus pergi merantau. Walau bagaimanapun, aku tidak mau tinggal di desa aku itu ya. Kadang sampai teman aku bilang kayak gini, "Ngapain lah kau nganggur kayak gini, nunggu apa lagi?" katanya. "Nikahlah." "Nikahlah," katanya, "carilah cowok," katanya. Dan aku marah, "Matamu lah," aku bilang, "nikah sama siapa? Ngapain aku nikah?" aku bilang ya. "Paling nanti kalau aku nikah, punya anak, masak, tidur, dan berkebun." "Enggak lah," aku bilang, "mana mau aku." "Nanti," kata teman aku, "nunggu-nunggu lama untuk nikah," katanya. "Pilih-pilih," katanya, "terpilih buku tebu," katanya, "dapat yang tua." "Dapat yang tuir," katanya. Bapak aku pun bilang ya, karena bapak aku bilang kayak gini, "Udahlah," katanya, "nikah aja lah," katanya, "sama keponakan aku," katanya, "nunggu apa lagi," kata bapak aku. Aku itu langsung marah, "Apaan sih bapak ini, bang, ada-ada aja," aku bilang. Jadi kayak gitu ya, karena aku itu memang pingin merantau teman-teman. Jadi kenapa aku pingin merantau atau harus merantau di umur yang masih remaja ya, di umur 19 tahun. Itu yang pertama, aku ingin mandiri ya. Mandiri, tidak mau hidupku membebankan orang tua ya. Aku tidak mau mengharap orang tua aku, karena kita punya keluarga yang besar. Aku beradik kakak itu 6 orang, aku anak nomor 2 dan adik-adik aku masih banyak ya. Jadi kayaknya nggak mungkin aku mengharap orang tua ya. Terus yang kedua,
Aku ingin berbeda dari yang lain ya. Maksud aku itu aku nggak mau tinggal di desa itu ya, aku harus pergi. Dan yang ketiga, aku ingin melihat dunia. Aku nggak mesti tinggal di desa aku itu ya, entah aku tinggal di Bali atau di Singapura atau di Malaysia gitu. Dan yang keempat, aku ingin hidup aku itu berhasil atau sukses ya, biar aku bisa bantu-bantu orang tua dan bantu-bantu adik ya, karena kita kan keluarga besar. Jadi syukur alhamdulillah sampai sekarang banyak sedikitnya ada ya bantu-bantu keluarga gitu ya. Apalagi aku punya adik banyak ya yang ingin sekolah dan lain-lain. Seperti itu. Terus yang kelima, aku ingin hidup aku itu bebas dan juga senang ya. Bebas itu maksudnya aku nggak mau hidup aku itu diatur siapa saja ya, tidak atur keluarga gitu ya. Jadi kalau aku jauh dari mereka, mereka kan nggak bisa melihat gimana kehidupan aku gitu ya. Dan sekali-sekali ketemu kan asik ya. Karena kalau bukan apa-apa ya, kalau kita berkeluarga terus selalu bersama itu nanti terakhirnya kayak kucing sama ayam juga ya, aku udah tahu itu ya. Jadi kalau kita hidup jauh ya kita lebih bebas, apalagi di Swiss ya. Aku di Swiss ini merasa sangat nyaman sekali, senang, bebas ya, mau ngapain aja aku tuh terserah, mau keluar malam, mau masak, mau nungging, mau jerit, terserah, tidak ada orang yang mengatur hidup aku. Jadi aku itu merdeka. Teman semuanya, apa-apa yang aku inginkan selama ini berkat doa dan usaha semuanya alhamdulillah terkabul ya. Karena hidup ini kalau kita punya project atau keinginan ya, dan keinginan kita itu kita usahakan dan kita jalani hidup ini dengan baik, aku yakin suatu saat kita pasti akan berhasil ya, asal di jalan yang benar gitu ya. Karena waktu aku merantau itu ya, sebelum sampai di Swiss ini, perjalanan hidup aku itu panjang ya. Aku di Medan lama juga ya, tahu sendiri di kota Medan ya, semuanya ada gitu ya. Tidak seperti di hidup di desa ya. Jadi beda gitu ya. Jadi kalau kita tidak bisa membawa diri ya, itu juga bahaya ya. Jadi jalani hidup itu di jalan yang benar, positif. Suatu saat pasti akan berhasil. Teman-teman semuanya, kayaknya kita udah cukup lama ya ngobrol-ngobrol ya. Ini udah jam 5:30. Waktunya aku harus masak-masak ya, karena suami aku udah mau pulang kerja, dan si Leni pun dia pergi latihan bola ya. Nanti kalau dia pulang latihan bola dia lapar, harus makan ya. Jadi sampai di sini dulu video kita kali ini. Semoga bermanfaat ya, dan juga bisa untuk memberi motivasi untuk teman-teman atau anak-anak muda yang lain ya. Oke, sampai jumpa. Abiatu Allah. Bye bye, merci beaucoup, ciao ciao, terima kasih banyak. Aku lagi masak capcay udang, bentar lagi masak. Nih suami aku lagi mandi, habis mandi dia langsung makan pemirsa. Dia baru pulang kerja, capek ya. Jadi capcay udangnya enak banget. Selamat makan, bon appetit, ngebul. Si suamiku makan ya, dia makan nasi cuma sedikit aja, selebihnya banyak sayur ya.